Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Mudah-mudahan teman-teman semua masih ingat dengan guru honorer ya, yang kemarin dituntut 50 juta tuh dari oknum begitu ya. Tapi yang lebih miris lagi teman-teman ya, ini terjadi penembakan begitu ya. Mohon maaf teman-teman ya. Terhadap mobil yang sering dipakai, yaitu mobil camat ya. Jadi menarik disaksikan teman-teman ya kronologisnya. Jadi gimana video selengkapnya teman-teman? Ini dia. Kuasa hukum Supriyani Andre Darmawan bakal melaporkan kasus dugaan teror mobil dinas Camat Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Andre saat ditemui di kantor Camat Baito, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra pada Senin 28 Oktober 2024. Andre menjelaskan mobil dinas Camat Baito, Sudar, yang sering ditumpangi guru honorer Supriyani diduga ditembak orang tak dikenal atau OTK saat melintas di depan SDN 3 Baito. Akibatnya kaca bagian tengah mobil minibus warna putih tersebut retak di sekelilingnya. Untungnya tidak ada korban jiwa ataupun luka usai kejadian ini. Tadi ada insiden, jadi mobil dinas Pak Camat Baito yang biasa dipakai untuk Supriyani dalam proses sidang ditembak, dan ini kami sedang identifikasi, katanya kepada tribunnews.sultra.com. Andre menjelaskan saat itu mobil tersebut dibawa oleh Kepala Desa Baito saat hendak pulang ke kantor Camat Baito. Kemudian di tengah perjalanan, tepatnya di depan SDN 3 Baito, terdengar suara tembakan yang mengakibatkan kaca mobil pecah. Kejadian tersebut bakal dilaporkan pihaknya ke polisi agar pelaku segera ditangkap. Andre juga belum memastikan aksi penembakan tersebut buntut adanya perlindungan yang dilakukan oleh pihaknya dan Camat Baito untuk Supriyani. Karena selama kasus ini berjalan, Supriyani tinggal di rumah Camat Baito. Kita lihat memang tidak kondusif Supriyani tinggal di rumahnya, jadi kita bawa di rumah Pak Camat Baito agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan, ujarnya. Ini tadi supaya Pak Camat bisa dilaporkan tuh kejadian ini tuh, supaya diselidiki ini sebenarnya peluru apa ini yang kena ini. Nah begitu ya, polanya hampir sama. Setiap pola itu sama ya. Jadi kalau ada hal yang tidak sesuai gitu kan, padahal yang mulai kan beliau begitu kan, itu diteror orang ya. Kesannya kok kayak mafia begitu ya. Kayak permainannya kayak mafia gitu. Sebenarnya kalau hal seperti ini terjadi, kalau memang merasa salah ya sudah minta maaf, selesai persoalan. Tapi orang diancam, diteror ya. Apakah karena tidak dapat 50 juta atau memang sudah viral sekarang sehingga mengakibatkan ini terjadi begitu ya. Kasihan loh ya. Itu kan sudah mengajari anak Anda itu ya biar tidak seperti Anda begitu. Tapi kok Anda mengajarkan anaknya berperilaku seperti Anda itu ya. Tapi yang menarik sebetulnya ya, ada juga kemarin wartawan sempat juga menanyakan kayak seperti apa sih sebenarnya ya guru honorer ini. Kita kenal lebih dekat sebetulnya tentang ibu guru yang kemarin didenda 50 juta. Jadi ini videonya. Mengajar di SDN 4 Baito ini sudah berapa lama? 16 tahun 16 honorer. tahun Mbak. 16 tahun. Honorer. Per bulannya? Dibayar berapa ya? 300 ribu di bulan selama 3 bulan. 3 bulan? Oh, jadi nggak langsung gitu ya? Per 3 bulan berarti Ibu mohon maaf ini menerima 900 per 3 bulan. Gitu. Kemarin kan Ibu sempat nggak ngajar ya, meninggalkan kelas ini beberapa waktu, kurang lebih 1 minggu ya Bu ya? Iya, 1 minggu. 1 minggu. Apa Bu yang paling dikangenin dari isi kelas ini semuanya? Ketemu anak-anak. Karena sehari-hari kita sama-sama itu. Jadi 1 minggu nggak ketemu itu sedih rasanya. Sedih. Gaji 300 ribu. Saya lihat Ibu sangat-sangat emosional. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Supriyani. Ya, mudah-mudahan dengan masalah ini cepat selesai dan bebas dari hukum. Ya, karena saya nggak bersalah. Mohon maaf, korban itu di sini juga kah? Ada di sebelah. Oh, bukan kelas 1B ini? Bukan muridnya Ibu? Bukan. Di mana Bu kelasnya Bu? Boleh kita ditunjukin ya ke sana ya? Jadi kita ke ruangan korban yang sebenarnya tidak jauh, ini bersebelahan langsung dengan ruang kelasnya Ibu Supriyani di 1B. Ini adalah 1A begitu ya Bu ya? Itu lagi ada kegiatan mengajarkah atau istirahat? Jam 10 itu kalau anak-anak kelas 1 sudah tidak ada di halaman sekolah sini. Karena jam 10 itu anak-anak sudah pulang. Tapi di tanggal 24, sekalipun beda nih Bu kelasnya, kan sebelahannya. Ibu ketemu sama korban? Tidak. Sama sekali? Iya, sama sekali.
Saya tidak pernah keluar di kelas itu pada saat hari Rabu tanggal 24. Bahkan gurunya katanya pergi absen di kantor jam 9, saya tidak melihat karena saya fokus dengan anak-anak di kelas 1B. Jadi ini adalah sapu yang digunakan untuk anak-anak itu piket atau gurunya yang akan? Gurunya yang piket, Mbak. Oke, jadi guru yang menggunakan sapu ini. Oke, kita tidak tahu sebenarnya sapu yang dimaksud ini oleh di dalam dakwaan itu yang mana, karena di sini memang ada dua begitu ya. Betul tidak terjadi dan tidak ibu lakukan? Tidak. Jadi kalau ibu melihat apa yang menyebabkan ibu akhirnya bisa tertuduh sesuatu yang mungkin ibu nggak lakukan di hari itu? Saya tidak tahu juga kenapa ada laporan seperti itu, karena kenapa juga saya yang dituduh. Padahal di saat itu saya tidak masuk di sini. Biarpun ada luka sedikit atau cuma anak-anak menangis, itu yang lainnya sudah berkerumun. Ya, itu pada saat hari Rabu tidak ada apa-apa. Nggak ada kejadian apapun ya. ya. Ada kejadian apa-apa. Gimana ibu menjelaskan pada saat itu bahwa ibu sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan itu, Bu? Maaf Pak, saya tidak melakukan itu. Terus saya sempat lihat lukanya. Coba nak lihat lukanya ibu, diperlihatkan. Ternyata lukanya luka melepuh. Jujur ibu, pernah nggak melakukan itu? Tidak Pak, karena saya pada saat itu ada di kelas saya bilang gitu. Nah terus di situ orang tuanya bilang kalau begini caranya saya akan lanjutkan ke jalur hukum. Saya lihat ibu pasti masih trauma di hari itu ya Bu ya. Hari yang nggak pernah ibu sangka-sangka, nggak mudah buat Ibu Supriyani. Jadi di situ saya harus berpisah sama anak kecil. Jadi ibu berpisah sama anak-anak di rumah. Kebetulan waktu hari itu anak ikut mengantar yang kecil. Jadi saya dibawa ke lapas, anak pulang bersama suami. Gitu ya, beraninya cuma sama guru honorer, buruh bangunan, pengangguran, beraninya cuma di situ saja gitu kan. Coba ungkap kasus lebih besar gitu ya, seperti penangkapan gembong, apalah gitu kan. Terus penjahat apa begitu kan. Ini beraninya garangnya itu sama rakyat kecil begitu, guru honorer lah, tukang bangunan kemarin waktu di Cirebon kan, pengangguran apa, berani coba di situ dan garangnya cuma di situ. Ya, ini kayaknya perlu sesuatu perombakan ini ya, bahwa sebenarnya tugas kita rakyat kecil itu mengayomi, bukan menakut-nakuti begitu ya. Kalau sama rakyat jelata ini, karangnya minta ampun begitu ya. Pengecut Anda, oknum ya, oknum pengecut jadinya. Tapi sebenarnya terlepas dari siapapun yang salah dan siapa yang benar, siapapun di kasus ini semeton ya. Jadi kita harus mendengar dari kedua pihak begitu kan. Tadi keterangan diminta oleh ke gurunya langsung. Coba kita dengarkan sekarang penjelasan dari orang tua korban begitu kan. Menarik semeton. Ini ada videonya. Anak saya Bu, kalau secara fisik memang alhamdulillah sehat, biasa, tapi secara mentalnya cukup terganggu semenjak ada rame-rame ini. Anak saya bingung, kenapa banyak orang, kenapa saya dibawa ke sana, kenapa saya dibawa ke sini, terus kenapa saya tidak sekolah. Saya sempat sampaikan tanggal merah nak libur, tapi dia buka HP, tidak merah ibu di HP, kenapa saya tidak sekolah, seperti itu. Keputusan tidak sekolah itu? Keputusan tidak sekolah itu semenjak keluarnya surat keputusan dari PGRI Kecamatan Baito Ibu, yang ini salah satunya siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan. Izin saya tunjukkan ke kamera ya, Bu ya. Oke, ini jadi PGRI dari Kecamatan Baito ini mengirimkan langsung ke Bapak Ibu atau melalui siapa? Surat ini dikirim ke grup sekolah, ke semua, kemudian ini ditujukan ke tembusan ke Polsek Pak ya. Yes. Polsek. Okay. Iya, ke kantor-kantor. Jadi di sini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah mereka menyatakan mogok belajar untuk tingkat sekolah TK SD SMP di Kecamatan Baito gitu, mulai tanggal 21 Oktober ya Bu ya. Ya. Sampai ada keputusan minimal penangguhan penahanan. Poin kedua ini siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan, dan sekolah sekecamatan Baito ini tidak boleh ada yang menerima siswa tersebut. Jadi karena poin kedua ini. Iya. Jadi kan kami merasa ada penolakan luar biasa dari PGRI ini Kecamatan Baito. Oke. Di hari Jumat itu, pada saat saya mau mandikan untuk berangkat sholat Jumat, disitulah baru saya ketahui bahwa
ada bekas luka di paha belakangnya. Saya duga kemungkinan besar itu bekas pukulan atau sejenis. Bapak pada saat itu menduga atau sang anak ini sebenarnya sudah pernah bercerita terlebih dahulu bahwa sempat mungkin dipukul dan lain sebagainya? Anak tidak pernah cerita. Nggak pernah sama sekali ya? Oke, sampai pada akhirnya Bapak sempat tanyakan itu? Akhirnya setelah saya dapatkan itu, saya panggil ibunya. Ibunya coba tanya anakmu ini sudah dipukul orang. Tanya dengan jelas. Akhirnya ibunya ngerti. Ibu akhirnya yang bertanya ya, didampingi Bapak juga berarti. Oke, gimana waktu itu Bu? Kan pada waktu itu kan mandi, soal di mandi, terus karena saya desak, dia cuma menangis, dia hanya menangis, tidak bisa bicara. Saya lanjutkan pakaikan baju, kemudian saya dudukkan di atas meja di kamar, saya di depannya, saya tanyakan, kan saya panggilnya Mas ya, kembar Mas. Saya bilang, Mas, sayang enggak sama ibu? Sayang ibu. Mas senang kali lihat kalau ibu sedih? Tidak. Kalau memang Mas sayang sama ibu, coba ceritakan betul-betul kenapa luka di pahanya Mas ini kenapa. Di situ dengan sambil menangis dia sampaikan, aku dipukul mamanya Alfa, Bu Supri. Iya. Kenapa kamu dipukul? Aku tidak selesai menulis. Dipukul pakai apa? Pakai sapu. Karena ini kan ada jeda 2 hari ya, baru setelah itu orang tua mengetahui. Anak saya sembunyikan memang, dia tidak sampaikan ke saya. Jadi wacana di luar yang mengatakan bahwa anak saya melapor itu tidak benar. Kami sore itu, saya memandikan sore, saya mau gosok belakangnya, dia sempat menjingkit gitu, sakitan. Jangan keras-keras Bu. Saya bilang, kenapa ini digosok biar bersih? Saya gosok. Dia lari, jangan keras-keras, sakit. Saya siram badannya, saya perhatikan ada bekas merah kehitaman gitu kan. Saya tanya, kenapa ini? Dia menghindar ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa bagaimana? Bekasnya ada, ini bekas kenapa? Pada saat itu dia sampaikan, aku jatuh sama papa. Begitu besoknya itulah, di hari Jumat itu, dimandikan, masuk sholat Jumat, dan itulah yang bapaknya yakin ini bukan luka jatuh. Korban ini di 1A, kemudian juga Ibu Supriyani ini di 1B. Ini seperti apa yang diterima oleh pihak keluarga informasinya? Sepengetahuan saya itu sudah lama memang sebelum kejadian ini sering memang anak saya itu menyampaikan bahwa ibu yang biasa masuk Bu Supri. Karena kan biasa wali kelasnya itu Ibu Lilis, kalau ada urusan keluar selalunya dititip ke Ibu Supri yang bersebelahan dan juga sama-sama kelas 1. Iya. Respon keluarga seperti apa jika memang pihak sekolah begitu ya menyebutkan bahwa ternyata di hari itu Ibu Supri ini tidak masuk sama sekali, informasinya ke kelas korban gitu ya, yang ada di situ Ibu Lilis, dan itu terkonfirmasi. Bu Lilisnya juga menyebut bahwa ia mengajar di kelas 1A, tidak ada yang bermasalah juga di situ di hari itu. Karena ya kalau misalnya pun ada yang bermasalah pasti satu sekolah mengetahui, sementara di hari itu tidak. Respon dari Bapak Ibu sendiri seperti apa? Ya, kalau terkait itu mungkin itu hak pembelanya mereka. Maaf, pada saat itu mediasinya sudah berapa kali dilakukan, Pak Bowo? Mereka berupaya bertemu itu dengan Pak Desa, dengan Pak KS tadi itu awal mula datang. Pak Kepala Sekolah ya? Pak Kepala Sekolah awal mula datang, dan saya menyampaikan bahwa saya mempertanyakan maksud dan tujuannya. Pak KS pun menyatakan bahwa maksud dan tujuannya berkaitan dengan persoalan ini karena yang bersangkutan sudah mengakui. Jadi ada pengakuan itu? Ya. Ada. Sempat disebutkan oleh Ibu Supriyani pada saat itu, apa yang mendorong dirinya melakukan itu, kekerasan itu? Permasalahan apa mungkin yang terjadi? Kami tanya, dia tidak menjawab. Nggak menjawab. Hanya menangis. Ada upaya pada saat mediasi pihak keluarga korban dari Bapak Ibu ini meminta sejumlah uang ya untuk sebagai ganti rugi seperti itu, sekitar kurang lebih 50 juta rupiah. Nah, ini konfirmasinya seperti apa? Bisa saya konfirmasi terkait itu fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah kami meminta sedikit pun, bahkan pada saat ditawarkan sudah saya tolak. Jadi begitu sebetulnya, ini sih kita belum bisa menyimpulkan mungkin ya dari keterangan kedua belah pihak ini begitu ya. Tapi nantinya di persidangan lah ya akan dibuktikan begitu ya dari masing-masing keterangan. Tapi intinya sebetulnya kalau segala sesuatu itu
apapun jenis kejadiannya ya, kalau bisa dikomunikasikan sebenarnya alangkah elok dan bijaknya kalau dari komunikasi itu bisa menghasilkan suatu kesimpulan untuk saling memaafkan mungkin begitu ya. Tapi mungkin ini ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan bahwa kasus ini terus menjadi kasus yang viral di sosial media. Soalnya juga udah viral begitu ya. Hal yang menarik teman-teman ya yang disampaikan ini oleh berbagai pihak teman-teman, termasuk para ahli dalam setiap kesempatan di stasiun TV. Jadi menarik untuk disaksikan teman-teman pendapat para ahli ya. Ini dia videonya. Kalau mau berdamai, Ibu Supriyani harus mengeluarkan 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Sebetulnya saya bertanya-tanya, satu, bagaimana sih hitung-hitungan matematis sampai kemudian keluar angka 50 juta rupiah? Bagi saya, tanpa maksud untuk memperpanjang-panjang masalah, tanpa maksud untuk mendramatisasi situasi, tapi saya pikir persoalan ini seiring perjalanan waktu beranak pinak menjadi dua. Persoalan induknya alias persoalan pertamanya adalah terkait dengan seorang guru yang ditersangkakan sedemikian rupa lalu dijebloskan ke dalam ruang tahanan, yang dalam editorial diskursus net kemarin saya sebut jangan-jangan ini patut dianggap sebagai contoh proses penegakan hukum yang overdosis alias hiperkriminalisasi. Kalau ada cara yang mudah, yang lebih manusiawi berupa restoratif justice, kenapa harus menggunakan cara-cara litigasi yang justru membuat semakin parah situasi? Itu persoalan induknya. Persoalan susulannya yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya adalah sebagaimana diberitakan oleh sekian banyak media, ini ada permintaan, tuntutan bahwa kalau mau berdamai, Ibu Supriyani harus mengeluarkan 50 juta rupiah. Sebetulnya saya bertanya-tanya, satu, bagaimana sih hitung-hitungan matematis sampai kemudian keluar angka 50 juta rupiah? Karena kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, angka itu keluar sewenang-wenang, maka menurut saya hati-hati nih. Ini ada upaya untuk tanda petik memanfaatkan kesengsaraan orang untuk kemudian memperoleh kekayaan untuk diri sendiri. Ini sudah mulai mengarah kepada bentuk pemerasan, jangan-jangan juga ada warna-warna koruptif di situ, warna-warna penyalahgunaan wewenang di situ, yang menurut saya kita tidak boleh tutup mata. Apalagi seandainya tindakan tidak pantas sedemikian rupa dilakukan seandainya oleh oknum personil penegakan hukum. Konsekuensinya apa? Cari itu orang. Jangan dibiarkan oknum semacam ini akhirnya akibat berulah sedemikian rupa membawa getahnya ke institusi tempat dia bekerja. Jadi dengan semangat untuk memastikan lembaga penegakan hukum tetap dalam posisi terhormat di mata publik dan juga di mata saya, maka anasir-anasir yang merusak nama baik lembaga, anasir-anasir yang berpikir dan bekerja di luar konteks penegakan hukum profesional sepatutnya ditertibkan. Ditertibkan dalam pengertian seandainya patut dikenai sanksi, paling tidak sanksi etik oleh tempatnya bekerja. Jadi agak beda pandangan saya nih dengan Pak Abdul Halim. Bagi saya, di samping menangani Ibu Supriyani, oknum personil penegakan hukum seandainya melakukan perbuatan sebagaimana yang diberitakan oleh media massa juga patut dicari dan diproses. Ya saya melihat kalau alat pemukulnya itu gagang sapu, lukanya tidak kayak gitu. Pasti berupa kalau keras sekali mukulnya ya bengkak, lebam. Saya sangat prihatin, sangat sedih. Pertama saya sudah mulai gembira setelah hampir 6 bulan kita lelah dengan kasus Vina dan Iki Cirebon yang menerpa institusi yang saya banggakan, Polri. Saya ini Polri walaupun pensiun. Tahu-tahu muncul lagi kasus ini. Dan kasus ini bau-baunya rekayasanya sangat tinggi. Kenapa saya menjadi sangat sedih?
Pertama, kasus ini mestinya tidak menjadi pidana kalau Polri-nya, penyidiknya, jaksanya cerdas. Ya. Karena guru itu memukul muridnya, maka guru itu akan terbebas. Kenapa terbebas? Karena sudah dilindungi oleh yurisdiksi dari jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa perbuatan seperti itu bukan perbuatan pidana, tidak bisa dipidana. Yang kedua, ada peraturan pemerintah pada tahun 2004 ya, pasal 39 ayat 1, 39 ayat 2, pasal 40, pasal 41 yang mengatakan itu tidak bisa dihukum, itu bukan perbuatan pidana yang seperti itu. Dan guru harus dilindungi dari segi keamanan dan guru harus mendapatkan perlindungan hukum. Kalau betul terjadi. ya. Tapi lebih parah lagi, saya mendengar di medsos bahwa guru itu tidak melakukan hal itu. Si Ibu Supriani ini mengajar di kelas 1B. Iya. Muridnya itu di 1A, gimana dia mau mukulnya? Nah, saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi, apakah dia jatuh atau apa? Atau Yang mungkin kedua, di rumah, Pak. Bisa saja. Atau mungkin di rumah. Dan juga saya melihat hasil goresannya tidak cocok dengan alat pemukul berupa gagang sapu. Gagang sapu benda tumpul bulat, tidak akan menimbulkan goresan seperti itu. Nah, ininya tuh di mana? Penyidik kok begitu? Dan anehnya oleh jaksa diterima. Dan saya mendengar statement jaksa, saya sangat miris di sini. Mengatakan apa? Kami sudah menerima berkas. Sudah ada ini, sudah ada ini. Ingat, ini pidana. Pidana itu yang diminta adalah kebenaran material. Ini bukan perkara perdata. Kalau perkara perdata sudah ada berkas, sudah ada pemeriksaan saksi, sudah ada apa, it's okay. Ini bukan. Saksinya siapa? Kalau saksinya korban itu anak-anak, maka dia bukan saksi, gugur itu saksi. Nah, sekarang siapa saksi yang melihat? Saksi yang melihat patut dipertanyakan. Apa betul ada pemukulan? Kapan, di mana, dan sebagainya. Jangan-jangan saksinya itu kayak kasus Vina dan Eki, saksi palsu juga. Nah, tinggal nanti kita minta hakim. Benteng terakhirnya hakim. Dan saya tidak menghendaki ini penyelesaian dengan justice, apa itu tadi? Penyelesaian damai. Judicial activism. Judicial seperti itu tidak boleh. Kita harus buktikan bahwa ini tidak benar, tidak terjadi pidana. Harus disidangkan. Tetapi jangan ditahan supaya nama guru itu clear. Tapi kalau ini karena minta maaf, berarti ada terjadi peristiwa. Saya yakin ini tidak terjadi peristiwa itu. Tidak ada peristiwa itu, tidak ada pidana, tidak ada. Kalaupun ada, maka ini tidak bisa dituntut, dilindungi oleh hukum. Nah, ini himbauan saya kepada junior-junior saya, gitu ya. Belajarlah hukum. Anda itu penegak hukum. Ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Itu tidak boleh begitu. Nah, kita tidak perlu bandingkan dengan era saya waktu jadi murid, dikepuk pakai kayu, dikepuk pakai apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sekarang karena banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum. Ya tidak benar gitu. Dan saya bangga ya, Polda sudah turun mengadakan pemeriksaan terhadap penyidiknya, memeriksa si pelapor. Mudah-mudahan ini tidak formalitas, periksa benar bahwa mereka, kalau penyidik ini jelas salah, penyidik ini. Kenapa jelas salah? Dia tidak profesional. Ya, Pak Susno. Tidak profesional. Ya, Pak Susno, sejalan dengan keyakinan Jenderal Susno terhadap kasus ini, sang guru juga sangat yakin bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu. Dan kalau saya pinjam pernyataan Pak Susno tadi soal rekayasa, apakah dengan demikian kalau kita melihat bukti luka pada anak itu, apakah dari situ sudah mulai bisa terbaca ada rekayasanya, Pak Susno? Ya, saya melihat kalau alat pemukulnya itu gagang sapu, lukanya tidak kayak gitu. Pasti berupa kalau keras sekali mukulnya, ya bengkak, lebam. Kalau goresan seperti itu pasti benda tajam. Ya paling tidak setidak-tidaknya kuku gitu atau lebih dari itu. Nah, gimana cara penyidik itu kan pakai ini. Kedua, setelah ada pisem harus juga ada saksi.
dan alat bukti itu harus bersesuaian gitu kan. Nah, mengapa begitu? Karena kata guru itu kata Bu Supriyani, dia katakan bahwa dia dipaksa untuk mengakui itu. Nah, kok terjadi lagi penyidikan dengan cara mengejar pengakuan? Sedih saya. Ya, mau tidak mau Pak Susno, kita selalu ingat lagi dengan kasus Vina ya, karena mirip-mirip ya. Ya, mirip-mirip seperti itu. Seperti ada rekayasa saksi, rekayasa alat bukti. Nah, inilah yang kita sedih. Padahal Presiden Prabowo mengatakan ingin menegakkan hukum yang benar dan berkeadilan. Nah, ini tantangan berat bagi Pak Prabowo. Dan tantangan berat. Dan ini Pak Prabowo udah begitu. Tergantung bagaimana Kapolri-nya, bagaimana Jaksa Agungnya, bagaimana Ketua Mahkamah Agungnya dengan jajarannya gitu. Ya. Kalau udah tahu begini. Baik, agak miris dari problem ini adalah bahwa baik di tingkat kepolisian maupun di kejaksaan ini nggak patuh sama pimpinan. Gitu. Kenapa sih bilang nggak patuh? Di kepolisian sudah ada peraturan Kapolri tentang restoratif justice. Ya, restoratif justice. Ya. Begitu juga di Kejaksaan Agung, sudah ada peraturan Jaksa Agung tentang restoratif justice. Ya. Gitu. Ya, saya pinjam statement Bang Edwin, kata kuncinya polisi dan jaksa tidak patuh sebenarnya pada pimpinannya sendiri ya. Betul. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja. Pertanyaan sederhana, apakah tindakan pendisiplinan murid oleh guru itu bisa dipidana? Ya, kalau kita merujuk pada putusan Mahkamah Agung pada tahun 2013, ya, itu ada putusan kasasi yang berkaitan dengan perbuatan guru mendisiplinkan muridnya. Dan Mahkamah Agung dan putusan itu berpendapat bahwa pendisiplinan oleh guru terhadap muridnya itu tidak bisa dipidana. Bukan pidana ya? Tidak bisa dipidana? Tidak bisa dipidana. Clear ya? Clear, gitu. Karena itu kemudian guru itu dibebaskan pada proses dikasasi. Walaupun pada tingkat PN dan banding dia akan bersalah. Nah, jadi pada kasus Supriyani ini menarik menurut saya. Ini kan pertama seperti mengganggu atau merusak pesta yang baru kita mulai tanggal 20 Maret, ya kan? Seperti ada makanan basi, ya kan? Bahwa di tengah kita sedang membangun harapan dengan rejim yang baru, kemudian kita dipertontonkan pada hari Senin ya yang kemudian viral bahwa ada guru honorer yang ditahan karena mendisiplinkan muridnya. Nah, gitu ya, biar tahulah penegak hukum begitu ya, penegak hukum begitu. Ya, kok hal kecil seperti ini kok enggak mereka tahu begitu, bahwa kalau tujuan mendisiplinkan siswa ya itu tidak masuk dalam pidana begitu ya. Ini menarik pernyataan juga dari Bapak Susno ya. Kenapa itu diatur sekarang? Karena terlalu banyak orang tua yang cengeng ya. Dan bukan hanya dalam masa mungkin Pak Susno gitu kan, masa kita yang 80 sampai 90 ini saja. Dulu kan penggaris dari kayu yang begitu tebalnya itu ke kita itu sampai untuk mendisiplinkan tuh sampai banyak sekali begitu ya, yang pecah gitu, yang patah karena untuk mendisiplinkan kita. Dan kalau kita kasih tahu orang tua, malah harus ditambah lagi sama orang tua begitu. Nah, begitu caranya ya kita mendisiplinkan gitu, sehingga yang menjadi kita menjadi guru itu menjadi panutan yang luar biasa begitu ya. Tapi sekarang kok banyak yang cengeng, disenggol sedikit udah ya, sehingga kesannya bahwa dari semua pernyataan yang ada ini kayak dibisniskan nih kasus ini begitu ya. Orang gaji 300 didenda 50 juta. Tapi mudah-mudahan sih dari pihak korban maupun pihak yang dikorbankan sebetulnya ya, ini mudah-mudahan sih tidak benar ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemberitaan yang berkepanjangan seperti ini itu semua tidak benar ya, bahwa itu adalah ada pihak ketiga mungkin oknum ini yang memanfaatkan ini ya. Jadi orang tua dari siswa ini juga dia tidak tahu ya, karena ada penjelasan tadi, guru ini juga tidak tahu begitu. Yang lebih tahu mungkin ada pihak ketiga yang manas-manasin tuh ya, yang ngompor-ngomporin begitu ya, sehingga kasus ini menjadi besar. Kita lanjutin sebentar.
Alhamdulillah, Mendikdasmen Abdul Mukti pastikan guru Supriyani diangkat P3K tahun ini. Ceritanya gimana itu, Bang? Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti ngasih kabar gembira nih bagi guru Supriyani, di mana guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan ini bakal diberi afirmasi. Supriyani akan diluluskan seleksi P3K 2024 dan bakal segera diangkat tahun ini. Untuk diketahui, kasus guru Supriyani sempat ramai jadi perbincangan usai ia dituduh menganiaya seorang murid SD kelas 1 pada April 2024 lalu. Dia dipaksa mengakui penganiayaan terhadap korban yang kabarnya anak seorang anggota polisi itu, padahal ia merasa tidak pernah melakukannya. Supriyani pun sempat dimintai uang damai sebanyak 50 juta rupiah. Supriyani tentu menolaknya karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanyalah seorang guru honorer yang menerima insentif tiap 3 bulan sekali. Gajinya tiap bulan pun sebesar 300 ribu rupiah. Terus kelanjutan kasusnya gimana tuh? Sementara ini sih kasusnya sedang ditangguhkan. Tapi kuasa hukum Supriyani dari LBH Advokat Muda Indonesia yakin bisa membuktikan bahwa Supriyani tak bersalah dan harus dibebaskan dalam persidangan mendatang. Nah, dalam hal ini Mendikdasmen Abdul Mukti pun sudah menghubungi Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menanyakan perihal kasus ini. Dan kabarnya Supriyani masih akan mengikuti proses persidangan berikutnya. Tapi ketika nanti dinyatakan bebas, Abdul Mukti memastikan bakal memberi afirmasi dengan mengangkatnya sebagai guru P3K. Hal ini tentu jadi kabar gembira, di mana Supriyani yang sudah mengabdi sebagai guru honorer selama 15 tahun itu jadi punya harapan untuk bisa memperbaiki nasibnya. Nah, kasus seperti guru Supriyani mungkin bukan sekali ini terjadi, di mana dugaan pelanggaran oleh tenaga pendidik langsung diadili tanpa ada upaya restoratif justice. Karena itu, Mendikdasmen Abdul Mukti pun mendorong penegakan aturan ataupun lewat sebuah kebijakan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Wah, semoga saja ya. Kalau tanggapan netizen gimana nih? Saya melakukan prosesi mediasi ke rumahnya Pak Bowo, namun tidak membuahkan hasil. Dalam artian masih minta waktu untuk berdamai. Namun seiringnya berjalannya waktu, dari pihak Pak Katiran menyambangi rumah saya untuk menanyakan bagaimana Pak terkait perkembangan perkara yang dialami istrinya. Nanti saya coba komunikasi ke pihak Polsek. Kebetulan di sana saya ketemu Pak Kanit, yaitu Kanit Reskrim, Pak Amir, yang mana dia menyampaikan bahwa untuk proses itu belum ada titik temu karena ibu saudara Alpa itu belum bisa memaafkan, dalam artian masih minta waktu. Nah, awal dengan artinya mungkin pihak keluarga menyampaikan bahwa bagaimana Pak, saya ingin cepat selesai ini masalah karena menyangkut beban juga bagi istrinya, seperti itu. Yang pertama, dengan inisiatif penyampaian dari Bapak Katiran menyiapkan dana 10 juta. Saya sampaikan ke pihak Pak Kanit Reskrim, namun beliau akan bertanya kembali kepada yang bersangkutan, yaitu dalam hal ini Pak Bowo. Setelah itu Pak Kanit menyampaikan belum mau Pak. Nah, saya kembali tanya kepada Bapak Katiran, bagaimana, berapa mampumu, dalam artian yang kamu siapkan untuk bisa membantu. Itu yang dia siapkan 20 juta. Itu masalah. Setelah muncul angka 20 juta itu, saya sampaikanlah ke Pak Kanit Reskrim, dalam hal ini yaitu Pak Amir. Namun sesampainya di sana saya menanyakan, nanti saya komunikasikan kembali atau menyampaikan nanti hasilnya, seperti itu. Ternyata setelah itu tetap belum bisa, artinya mamanya kembar belum bisa memaafkan, dalam artian belum bisa mungkin proses damai seperti itu, atau ibu korban. Lanjut itu dengan munculnya angka 5 juta itu, kebetulan saya dipanggil ke sana. Bagaimana Pak, saya menanyakan kasus terkait warga saya, yaitu Ibu Suryani itu. Nah, muncul tangan yang menyampaikan 5. Saya tanya, itu dari Pak Kanit, dari Pak Kanit Reskrim. Ya. Nah, setelah itu saya tanya, ini 5 apa? 500 atau 5 juta? Bukan Pak, ini 5 besar. Berapa? 50. Iya, seperti itu. Jadi sepulangnya itu nanti Pak saya akan sampaikan kepada pihak terlapor, yaitu
Setelah saya tanya Ibu Suryani itu melalui suaminya, mohon maaf bukan Suryani tapi Supriyani, melalui suaminya, bagaimana ini ada angka yang dia sampaikan ke saya. Wah, kalau itu Pak berat sekali. Berat sekali. Terus bagaimana ini? Nah kalau begitu Pak, prosesnya dilanjut saja sesuai penyampaian dari Bapak Katiran selaku suaminya Ibu Supriyani SPD. Supriyani SPD, mohon maaf. Oke. Jadi seperti itu Pak, artinya munculnya dana 50 juta itu memang bukan keluar dari Pak Bowo, tetapi melalui Pak Kanit. Termasuk yang 2 juta itu Bang ya untuk penangguhan. Pertama, itu katanya bilang ada Supriyani datang mengaku dia telah bersalah. Tahu tidak kenapa bisa terjadi itu? Ibu Supriyani ditekan sama penyidiknya namanya Jeffrey. Ya? Iya, penyidiknya pada saat itu. Penyidik pertama ya. Pak Jeffrey menyatakan, sampaikan ke kepala sekolah, sampaikan Bu Supriyani, datang saja mengaku, meminta maaf. Kalau sudah mengaku dan minta maaf, perkara ini dihentikan. Ya kan? Dengan berat hati, Ibu Supriyani datang karena dia sudah ketakutan. Katanya kalau tidak meminta maaf akan digelar perkara tersangka. Ibu Supriyani ketakutan karena dia berpikir anaknya masih kecil. Datanglah minta maaf sambil menangis. Di BAP ada itu, ya kan? Ibu mengakui apa dia melakukan itu, dia mengaku saja iya sambil menangis. Itu menandakan bahwa Ibu Supriyani tertekan toh. Nah, itu kerjanya si Jeffrey. Kemudian apa? Pada saat setelah dia tersangka, ada permintaan uang. Berapa? 2 juta. Siapa yang minta? Kapolsek. Siapa saksinya? Ibu Supriyani dan Pak Desa. Sudah diambil oleh Kapolsek di rumahnya Pak Desa. Berapa nilai uangnya? 2 juta. Uangnya Ibu Supriyani 1.500.000 ditambah dengan uangnya Pak Desa 500.000. Kemudian apa lagi? Pada saat mau di kejaksaan, ditelepon oleh orang dari perlindungan anak. Katanya dari pihak kejaksaan meminta 15 juta supaya tidak ditahan. Ya kan? 15 juta supaya tidak ditahan. Ibu Supriyani tidak bisa lagi menyanggupi karena dia tidak ada duit. Ya kan? Nah, ini dari awal kita sudah lihat bahwa ini luar biasa di seseorang guru honorer dimainkan oleh jahatnya para aparat penegak hukum. Ya? 50 juta, Bang. Oh, 50 juta ya, disampaikan itu. Ada dalam catatan Ibu Supriyani, disampaikan. Dan kalau dia mengelak, Kanit, kami ada rekamannya. Yang minta siapa? Hah? Yang minta uang 50 juta itu siapa? Iya, di dalam polsek itu. Kapolsek apa Iya. siapa? Jadi jadi itu. Tapi Bang, waktu video klarifikasi kepada Desa itu awalnya mereka mengatakan inisiatif pertama. Bukan inisiatif. Jadi kami sudah ada Kanit Intel Kanit Reskrim tidak usah mengelak, sudah ada rekamannya di sini. Dia datang minta kepala desa supaya memperhalus bahasanya. Dia mengakui bahwa betul ada permintaan 50 juta itu. Nanti kami perdengarkan di persidangan. Video Pak Desa itu mengakui bahwa asal mula itu 50 juta itu bahwa inisiatif dari Pak Desa itu memberikan keterangan dia lagi tertekan. Dan Pak Desa akan kami siap dampingi. Dia ditekan-tekan. Faktanya bahwa sekarang kami sudah ada bukti rekaman bahwa Kanit itu datang meminta ke Pak Desa supaya diperhalus bahasanya. Dia sudah tertekan. Iya, ada. Kalau penjelasannya 50 juta bagaimana Bang? Tadi belum clear itu. Kalau penjelasannya Kanit, 50 juta itu untuk Kapolsek. Itu untuk Kapolsek kan kasus. Iya, untuk menghentikan, selesaikan kasus. Yang minta siapa Bang sebenarnya? Yang minta kan lewat Kanit. Kanit lewat Kanit disampaikan. Ke kepala desa tuh langsung. Iya, ke kepala desa. Kepala desa yang sampaikan. Iya. Clear itu. Uang 50 juta itu untuk apa sebenarnya? Yang nggak tahu, katanya pokoknya untuk penghentian perkara. Jadi ada permintaan 50 juta, ada 2 juta sama 15 juta. Yang diberikan cuma 2 juta. Di kejaksaan 15 juta. Ya, itu kejaksaan yang menyampaikan orang dari perlindungan anak. Biar kasusnya dihentikan atau tidak ditahan? Tidak ditahan dan hukuman atau bukan tidak ditahan di kejaksaan. Ya. Jadi gitu sebetulnya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu mungkin ya, yang terakhir lah dalam pemberitaan yang menurut kita ini kok miris, semakin hari kok semakin miris hukum di negara kita ya. Tapi semua itu mungkin akan hilang ya bagi bagi guru honorer ya, kesedihan maupun ketegangan selama ini karena akan diangkat tuh jadi P3K. Dan ini mungkin sebetulnya bukan hanya kita melihat dari aturan-aturan perundang-undangan tentang
polisian, tentang apalah ya. Yang terutama mungkin tentang pengangkatan guru-guru honorer ini gitu. Ya, mungkin ini ada mungkin perombakan hukum nanti yang terjadi, sehingga janganlah terlalu lama begitu orang ngabdi honorer sampai belasan tahun belum juga diangkat begitu. Ya, jadi nanti mungkin pengangkatan berikutnya dilihat dari masa pengabdian mungkin ya maksimal 5 tahun lah begitu ya, maksimal 5 tahun wajib diangkat gitu. Ini sampai puluhan tahun orang belum aja diangkat ya. Mungkin ini akan menjadi aturan terbaru nanti ya dari pendidikan begitu. Ya kasihan tuh ya orang gaji honorer selama dikasih 3 bulan sekali itu 300.000 per bulan ya. Ini sedih miris ya kita dengar. Di samping lain guru juga dituntut harus profesional gitu ya, harus maksimal gitu. Tapi penghargaan setiap bulan cuma 300.000 itu loh ya. Biar sesuai lah ya jadi apa yang dilakukan oleh guru gitu kan. Karena baik buruknya generasi kan salah satu ditentukan oleh guru begitu ya. Guru itu kalau misalnya akhlaknya jelek, maka muridnya jelek. Jadi yang terutama mungkin diperhatikan adalah di guru begitu, karena generasi penerus harapan bangsa yang kita akan banggakan nanti di masa depan itu tergantung dari gurunya begitu yang sekarang ya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bersama juga terutama ya instansi yang terkait gitu ya. Jadi segitu sebentar videonya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang guru honorer. Mudah-mudahan sudah selesai kasusnya ya dan tidak ada lagi kejadian-kejadian sama seperti ini. Segitu aja teman-teman ya, di akhir video selalu pesan jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal tuh karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.